sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Alhamdulillah. Kamera 1 ready, kamera 2 ready, kamera 3 insya Allah sudah ready juga. Baik, khusus untuk kamera 3 YHI Tours ini agak sedikit berbeda gambarnya ya. Agak sedikit ya maklumlah kita pakai perangkapnya juga perangkap ala kadarnya Bunda ya. Jadi nggak ada rotan, akar pun jadi. Yang penting dakwah kita tetap berjalan ya. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, ayyuhal khadirun ma'asiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah munajat gedor pintu langit beserta para santri privat tahajud dari grup 1 sampai grup 12 yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat terkabulkan insya Allah ya. Segala impian cita-cita Allah tunaikan ya. Allah berikan kemudahan dan kelancaran rezeki kita, kemudahan kelancaran bisnis kita yang sedang ya ikhtiar proyek, insya Allah proyeknya goal. Yang sedang berjualan insya Allah dagangannya laris manis ya, termasuklah kami beserta tim kami ya, Ibu Bunda Sri Rezeki Jogja, Bunda Wiwi ya, terus Ibu Haja Yulianti, Ibu Haja Bunaya. Ini adalah tim saya Bunda, makanya saya sebut namanya. Insya Allah jangan pernah kendor, jangan pernah
letih, jangan pernah lesu, tetap semangat. Sekalipun kerikil-kerikil tentunya tidak pernah lepas kita injak. Ya, duri-duri tentunya tidak bisa kita hindari. Ya, itu yang harus kita hadapi. Ya, karena ayah bunda, ada yang ingin saya sampaikan malam hari ini, rumus agar supaya ayah bunda tetap semangat, pantang mundur. Ya, ini begini. Saya dapat ilmu dari guru kita, Ustadz Adi Hidayat. Ya, kata beliau, sesuatu yang susah, yang sulit, yang sukar. Ya, sekali lagi, sesuatu ya yang susah, yang sulit, yang sukar dilakukan oleh orang-orang, dilakukan oleh para umumnya, ya. Namun kita mampu melakukannya, kita sanggup melakukannya, ya, maka itulah anugerah yang terindah dari Allah. Ayo, ya, mohon pahami ya. Baik, saya ulangi. Ya, ini pelan-pelan. Kenapa? Karena ini rumus. Sesuatu yang kita lakukan, ya, sesuatu, ya, yang susah, yang sulit, yang sukar, ya, dilakukan oleh orang lain, ya, tetapi kita mampu, ya, kita mampu melakukannya, maka itulah anugerah yang terindah dari Allah. Nah, itu bunda. Ya, ini nih maaf, ini bukan sekedar omongan belaka, tapi ini terbukti. Ya, sekarang saya bertanya nih ke ayah bunda semua. Ya, mohon maaf, ini kita hilangkan sombongnya ya, kita hilangkan, jangan sampai gini, ada rasa-rasa sombong, ada rasa-rasa ujub, rasa-rasa riak ya, dihilangkan ya, karena itu nanti mengkikis keberkahan ya. Tapi ini semata-mata kita ungkapkan sebagai motivasi teman-teman kita. Kalau bahasa fikihnya namanya tahaddus bin ni'mah. Kita mensyukuri nikmat Allah, kemudian kita beritahukan ke yang lain. Tujuannya bukan berarti menyombongkan diri, tujuannya bukan berbuat riya, ujub, tapi mengangkat semangat, memberikan giroh semangat kepada yang lain. Ya gitu ya. Ayo, mohon perhatikan. Ya. Pertanyaan saya sekarang, ya. Ini adalah sudah malam yang ke-517 hari. Ayah bunda, bayangin tuh. Sedikit lagi 2 tahun ini. Yang mengikuti kajian saya sejak awal sampai detik ini, apa yang didapat? Ah, gitu loh maksudnya. Ini mohon maaf ya, ini kita singkirkan dulu. Ya, khawatir nanti ada benih-benih sombongnya. Hilangkan. Ya. Saya bertanya sekarang kepada ayah bunda, ya, apakah amalan, ya, bangun tengah malam, ya, kemudian bersimpuh di hadapan Allah, kemudian tilawatil Quran, kita berdialog dengan Tuhan kita, Zat yang maha menciptakan segala-galanya, Zat yang maha kaya, Zat yang maha pemberi kekayaan, Zat yang maha pemberi rezeki, Zat yang maha dermawan. Ya, coba itu. Coba. Kita ini bangun bunda bukan jam 3. Kita ini bangun bukan jam 2.
kita ini bangun jam 12.00. Dan ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Ya. Allahu Akbar. Tadi malam saya coba membuka rujukan dari dokter, idealnya kita ini berapa jam tidur, berapa jam istirahat. Ini saking ya saking saya pengen menyeimbangi. Ya. Kemudian dapatlah rujukan untuk usia dewasa itu minimal 7-8 jam. Ya. Untuk istirahatnya 7-8 jam. Artinya kita dituntut istirahat dari jam 8 malam ya sampai jam 5 subuh. Itu idealnya. Ya. Terus saya cari lagi referensi. Idealnya tidur. Kalau tadi kan istirahat tidur beda Bunda. Kalau istirahat artinya nggak mesti tidur. Ya. Tapi kalau tidur betul-betul memejamkan mata, itu idealnya berapa? Ternyata jawabannya bervariasi. Ya, bervariasi jawabannya. Ada yang mengatakan cukup 4 jam, yang penting nyenyak. Daripada 8-9 jam. Ya. Tapi uring-uringan. Nah, akhirnya saya langsung melihat jam tidur saya. Saya tidur rata-rata jam 8 dan bangun jam 12. Bahkan kurang dari jam 12. Artinya ya, kalau kita hitung kita ini hanya bisa istirahat atau tidur. Ini istirahat tidur loh ini. Hanya 4 jam satu malam. Nah, bayangin. Kita ini Bu Sunarsi, Bu Juliana, Ibu Marwiati, Bu Dela, Bu Rini, ya. Ibu Heri Suni, ya Allah. Ya. Coba deh. Kan yang bisa melihat kejujuran ibu kan ibu sendiri kan. Ya. Ya. Karena saya nggak bisa ngontrol kan, bisa kecuali saya kasih CCTV seluruh santri yang 3.000 orang itu, baru saya bisa mastiin, wow ibu ini bangunnya jam sekian, tidurnya berapa jam, ya. Oh ibu ini ngaji apa enggak? Itu kan urusan ibu, ayah, urusan ayah bunda dengan Tuhan. Saya hanya mempercayakan saja, hakul yakin ayah bunda menjalankan apa yang saya sampaikan. Perkara ayah bunda mau membohongi diri sendiri, itu kembali ke diri sendiri. Nah, begitu kan ya. Begitu. Dan saya nggak mungkin terlalu saklek. Yang tidak bisa bangun jam 00 tidak jadi santri. Nggak mungkin. Karena saya tahu. Ya. Karena saya tahu ayah bunda. Ya. Yang namanya ibadah malam bukan perkara mudah. Bukan perkara gampang. Makanya hasilnya pun luar biasa dahsyatnya. Nah, makanya kalau ada yang bertanya, ini ada yang bertanya ceritanya nih. Pak Ustadz, saya punya hutang ember-emberan, bagaimana caranya supaya cepat lunas? Bagaimana saya minta amalan? Pasti saya kasih bilang gini, ayo jalur langit. Jawaban saya selalu saya bilang jalur langit. Masya Allah, Papua muncul nih, Pak Nanang ya. Coba tuh. Allahu Akbar. Bangun tengah malam ini bukan perkara gampang. Bukan perkara mudah. Belum lagi dengan serangan-serangan yang ini barusan saya dapat lagi komen itu.
dikeluarkanlah surah Hud ayat 5, 15, 16. Bahwa mengejar dunia itu hanya sandiwara belaka. Karena siapa yang mengejar dunia maka tidak akan mendapat akhirat. Sepakat, karena itu dalil firman Allah. Tidak mungkin saya bilang itu salah. Kenapa? Itu adalah firman Allah surah Hud. Ya, ayat 15-16. Betul. Ya. Betul. Ayatnya betul. Tapi, mohon maaf ayah bunda yang komen ya. Anda jangan membaca satu rujukan dalil saja. Kalau Anda membaca satu dalil saja, satu rujukan saja, kemudian mematikan rujukan yang lain, ya, kemudian menafikan yang lain, itu tidak elok dalam beragama. Itu tidak elok dalam menyampaikan pesan moral terhadap umat. Ya. Jadi jangan hanya melihat satu dalil. Inilah fungsinya kita belajar mengaji, mengkaji. Jangan hanya melihat di siaran-siaran yang lewat.